kehilangan dan aku takut meninggalkan kamu sama Lubna sih. Kalau misalnya sewaktu-waktu ternyata penyakit yang Allah titipkan saat ke aku ini tiba-tiba kambuh gitu kan. Aku takut banget kayak gitu. Sedangkan mungkin aku belum nyimpen bekal yang banyak buat kamu dan Lubna. Itu aku takut banget sebenarnya. Aku ya. Apa struggle terbesarmu saat ini? Struggle. Lebih ke mengelola stres sih. Semua orang mungkin di usia menuju 30 ini lagi struggling di situ sih gitu. Satu sisi ya mungkin lagi struggle untuk mencukupi kebutuhan kita gitu kan. Terus juga mungkin punya keinginan lain kayak misalnya ngebahagiain orang tua. Terus di kerjaan juga mungkin pace-nya lagi cepet banget gitu. Itu sih yang paling struggling gitu. Yang mungkin belum bisa aku selesaikan, tapi sedikit-sedikit aku coba selesaiin sih, gitu. Dan ya itu juga yang mungkin kan ngaruh juga ke kesehatan aku gitu kan, kalau stres gitu. Dan yang pengen aku benahin ya itu. Itu aku struggling banget ya beberapa tahun gitu kan, ya sampai berefek ke mungkin ke kesehatan aku, dan aku ngerasa aku sangat struggling di situ sih. Aku ngelihat struggle kamu. Aku takut banget kamu merasa kalau aku tidak melihat usaha kamu. Aku melihat banget usaha kamu yang benar-benar capek. Kayak, oh ternyata nikah tuh kayak gini ya gitu. Banyak tekanan dari mana-mana. Ya indah-indahnya juga banyak. Cuman oh ternyata ya kayak gini ya gitu. Terus kayak kadang-kadang kita tuh khawatir sama hal yang nggak pasti kayak gitu. Terus juga kadang-kadang kita khawatir sama suatu hal yang mungkin nggak kejadian tapi kita tetap cemas dan pada akhirnya mendorong kita untuk kayak kita harus ngapain nih kerja 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 kayak gitu. Aku ngelihat banget kamu kayak ke kantor terus pulang masih langsung kerjain yang lain, terus kamu tuh kecapean, aku tuh nggak tega banget sebetulnya. Cuman kayak aku tahu kita punya cita-cita yang kita mau capai, tapi, aku mau kamu tahu bahwa aku tuh nggak apa-apa loh kalau misalnya kita tuh masih berjuang, masih merintis, nggak harus langsung punya apa-apa sekarang tuh aku nggak apa-apa kok gitu. Aku nggak mau kamu maksain. Aku tuh sedih banget ngeliat kamu tuh kayak misalnya aku sakit ini, aku sakit itu, kayaknya semuanya tuh karena stres kayak gitu. Terus kayak bahkan untuk mengkonsultasikan tentang stres kamu ini aja kita nggak punya waktu kayak gitu. Kayak yang paling penting tuh bukan hasilnya, tapi yang paling penting itu kamunya gitu. Kayak aku sama Lubna nggak apa-apa, kita masih cukup. Mungkin ada hal-hal yang memang kita pengen capai gitu supaya kita bisa hidup lebih nyaman. Tapi sekarang juga kita cukup kok gitu. Jadi kamu jangan nge-push diri kamu seolah-olah kayak selalu kurang. Enggak, kita nggak kurang yang kita cukup kok gitu. Dan aku ngelihat banget struggling kamu. Dan aku mau berterima kasih juga sama kamu karena kamu mau kerja sekeras itu buat kita berdua gitu. Aku juga nggak mau jadi beban buat kamu juga. Itu sih aku ngelihat struggle kamu banget. Dan kamu harus tahu kalau aku dan Lubna tuh ngelihat struggle kamu dan Lubna tuh udah ngerti kalau misalnya ayah tuh lagi kerja, ayah capek ya gitu. Makanya itu dia bisa mereact kayak kalau kamu pulang dia ambilin minum, kalau kamu mau tidur dia pijitin, ikut pijitin kamu karena dia tuh udah ngerti kalau ayahnya itu pekerja keras. Mungkin kamu ngerasa kayak kamu tuh bukan siapa-siapa atau kamu nggak sekeren apa, kamu tuh misalnya nggak setinggi siapa sih gitu, tapi kamu tuh buat kami berdua tuh ya segalanya gitu. Kamu tuh ditunggu-tunggu banget di rumah, gitu. Menurutmu seberapa jauh aku udah berkembang sejak kita pertama kali ketemu? Wah jauh banget. Jauh sekali, aku tuh seneng banget dari mulai kamu tuh, berani buat keluar dari zona nyaman kita dulu waktu kita pertama kali menikah, terus kita sama-sama, kerja di tempat yang hampir sama dan kayak ketika kita berkeluarga kamu memutuskan untuk memberanikan diri buat ambil keputusan buat kita pindah nih, kita pergi, kita merantau, kita cari penghidupan yang lebih baik dan aku melihat banget dari situ kamu belajar banyak banget hal kayak, ini kayaknya dunia baru deh buat gue gitu, kayak kok gue baru tahu ini, kok gue baru tahu ini dan aku melihat kamu yang tadinya tuh merasa insecure gitu di tempat yang baru, tapi sekarang aku melihat banyak orang yang seneng kerja sama kamu, aku ngelihat orang itu banyak yang seneng dekat sama kamu itu orangnya menyenangkan dan kamu sangat bisa belajar, dan kamu itu mau belajar sampai kamu kebayang gak sih kamu bahkan sekarang bisa ngajarin orang dengan keahlian kamu yang dulu tuh kamu tuh kayak gue nggak tahu deh ini apa gitu. Keren, kamu keren. Kalau aku ngelihat
Kamu ya? Iya, drastis sih. Ya mungkin salah satu alasan mungkin kenapa aku milih kamu gitu. Kayak di awal kita ketemu ya mungkin kamu concern dengan perkembangan dunia anak dan sebagainya gitu. Dan itu yang salah satu kenapa aku milih kamu, kayak ini cocok nih emang istri gua gitu kan. Dan ya kamu belajar banyak setelah menikah, dan walaupun belum jadi influencer yang terkenal banget, Emang harus jadi influencer. tapi ya banyak orang-orang yang ternyata mengkonsultasikan hal-hal terkait parenting ke kamu gitu kan. Ada yang mungkin sekedar chat-chat doang gitu. Sampai akhirnya ya mungkin titik terbesarnya adalah ya Bu Eli Risman mempercayakan untuk kerjasama dengan kamu, yaitu perkembangan yang pesat gitu menurut aku. Gitu. Dari yang mungkin kamu hanya antusias terus akhirnya belajar banyak dan mencoba share influence gitu ke orang-orang, dan sekarang ya bisa naik tingkat lagi sih. Kapan kamu merasa paling bersyukur atas kehadiran aku? Paling bersyukur adalah saat sakit sebenarnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya sih, saat sakit dan saat mau berangkat kerja. Kalau saat sakit ya walaupun mungkin kamu kayak ya nggak straight booster banget gitu, enggak gitu, tapi ya kamu punya plan gitu kan. Oh ya ini nih sakitnya udah berapa hari, ini ke dokter atuh. Nah terus apa yang harus dilakukan, terus ya kadang sering bikin makanan-makanan yang tidak biasa dimasak gitu, ternyata dimasak untuk karena aku sakit gitu. Yang ngerawatnya ya aku seneng aja dirawat seperti itu. Disyukurnya aku bersyukur. Yang kedua ini mungkin sepele ya. Aku bersyukur ritual saat berangkat kerja ini selalu kita lakukan sebenarnya. Kamu nyiapin bekal. Kamu nyiapin bekalmu sendiri. Kamu juga sih menyimpan bekal dan menu-menu, nge-planning menu itu. Terus juga kamu dan aku dan Lubna selalu salim kanan kiri, dan pulang disambut itu adalah sesuatu hal yang aku paling syukuri sebenarnya. Walaupun itu mungkin rutinitas biasa ya, tapi wah itu bapak-bapak goal sih sebenarnya gitu kan. Pulang berangkat didadahin, pulang disambut gitu, dan ya itu aku syukurin banget sih. Apa yang kamu paling syukuri? Banyak sih, aku tuh bersyukur banget loh atas kehadiran kamu kapanpun. Tapi yang paling-paling tuh apa ya? Gak ada yang paling. Aku tuh aku bersyukur banget ada kamu. Apalagi kalau momen ya, di exact momennya itu adalah ketika kamu ngebelain aku di depan orang tua aku. Ya ampun, itu kayak iya kamu tuh emang ada buat aku gitu. Waktu itu aku nggak mau ngulang-ulang lagi kejadian itu, tapi kayak wow, dia mau loh jadi perisai buat aku gitu. Dan aku pengen kamu tahu bahwa aku tuh bersyukur banget punya kamu dan ada kamu dalam kehidupan aku gitu. Aku tuh ya kadang kita tuh ya mungkin aku ada kesal-kesalnya juga sama kamu, tapi aku tuh suka sering nulis loh kebaikan-kebaikan kamu gitu, supaya aku tuh nggak hilang arah ketika aku kesal sama kamu. Terus aku juga sering mendokumentasikan kebaikan-kebaikan kamu, kayak kalau aku lagi kesel sama kamu, aku nge-scroll galeri, terus aku lihat ada foto ubi di situ. Itu adalah ubi yang kamu kukusin buat aku waktu aku lagi harus pergi pagi-pagi banget. Ubi itu aku makan tuh di ojek, ya Allah perut aku hangat. Terus udah gitu ada foto kamu lagi main sama Lubna, banyak banget itu. Aku tahu tidak semua anak punya privilege itu, dan aku sangat bersyukur. Ada foto kamu lagi belanja sayur, ada foto kamu lagi masak waktu aku lagi hamil. Kamu ngancurin pembatas ada di rumah kita yang dulu, supaya aku nggak kesandung waktu aku lagi hamil, kayak gitu. Kumpulan dokumentasi kebaikan kamu itu adalah salah satu hal yang bikin aku tuh selalu ingat dan selalu bersyukur adanya kamu gitu. Apa yang paling kamu takutkan dari pernikahan? Kegagalan. Tapi itu adalah hal yang bisa diupayakan sesuai dengan guidance yang Allah kasih. Cuma kalau aku sih dalam pernikahan ini, yang paling aku takut kehilangan. Sama. Kehilangan, dan aku takut meninggalkan kamu sama Lubna sih. Aku meninggalkan, ya takut aja gitu dengan, ya ini mungkin salah satu faktor stres aku juga gitu kan. Kalau misalnya sewaktu-waktu ternyata ada ya yang penyakit yang Allah titipkan saat ke aku ini tiba-tiba kambuh gitu kan. Aku takut banget kayak gitu. Sedangkan mungkin aku belum nyimpen bekal yang banyak buat kamu dan Lubna. Itu aku takut banget sebenarnya. Dibanding berita-berita perceraian saat ini, aku takut banget ninggalin kamu sama Lubna. Tiba-tiba sih
gitu. Karena ya potensi itu ada gitu. Dan ya mungkin itu juga jadi kekhawatiran aku aja sih gitu yang akhirnya sampai mungkin stres gitu. Itu sih. Tapi kayak kita emang harus belajar ini deh, belajar kayak ya itu memang menakutkan, kehilangan itu menakutkan. Tapi takdir tuh bener-bener gak ada yang tahu. Cuma kayak kita jangan sampai sekedar takut, tapi kita juga harus takutnya tuh ketakutan kita ini kayak meniadakan bahwa kita tuh harus bergantung sama Allah gitu loh. Jadi kayak kita tuh kadang sekedar takut, tapi kita tuh nggak minta tolong gitu. Aku takutnya tuh kayak kita seolah-olah iya ini semua berdasarkan dengan usaha kita aja, tapi tetap ada Allah tuh pasti bisa nolong kita dan kita tuh masih terbatas banget untuk nge-reach hal itu gitu. Aku tuh tadi mau nambahin kayak pas lagi kamu sakit, itu tuh aku sadar banget bahwa sikap aku itu tuh, aku sendiri aku nggak puas dengan sikap aku itu, aku pengennya tuh jadi istri yang kayak ngerawatin banget gitu, kayak tahu harus ngapain, kayak yang merawat banget gitu, kayak body care-nya tuh harusnya kayak gimana, kayak ngompresnya harus kayak gimana, obatnya apa, aku tuh pengen banget bisa jadi istri yang kayak gitu. Cuma kayak aku tuh menyayangkan kok keluarnya tuh malah aku yang cuek, aku yang kayak seolah-olah tuh kayak bukan mager sih, kayak nggak kayak gitu ya gitu, aku ngerasa aku masih kurang. Ternyata itu tuh adalah salah satu bentuk kegagalan aku, dalam memproyeksikan perasaan aku kalau aku tuh takut banget kehilangan kamu. Setiap kamu sakit, aku tuh selalu ada kayak pikiran banyak banget gitu. Aku takut kamu kenapa-napa, aku takut kamu tiba-tiba kolaps atau apa, aku takut banget, tapi aku tuh gagal gitu mendeliver perasaan itu menjadi sesuatu act yang lembut, yang kayak menyenangkan banget gitu. Mungkin aku tuh terbatas banget gitu mengekspresikannya ke kamu. Tapi, oh iya aku pengen kamu tahu kalau misalnya aku tuh takut banget kehilangan kamu dan aku tuh takut, eee, gagal untuk kayak merawat gitu dengan proper gitu. Cuman aku belajar ke sini-sini aku, mulai bisa merawat dengan lebih baik sih gitu. Apa yang membuat kamu yakin mau menikah dengan aku? Yang paling yakin ya mungkin klise jawabannya ya, tapi ya kliknya aja sih gitu. Ada satu momen yang mungkin bikin aku klik gitu. Gak momen yang biasa aja sebenarnya, mungkin ya momen saat kita ketemu aja dengan teman-teman. Terus ya pertimbangan, yang kedua yang bikin aku mau nikah sama kamu ya bener aku milih orang tua yang tepat untuk Lubna. Masya Allah. Dan Amin ya Allah. ya aku ngerasa banyak yang mungkin saudara-saudara kita gitu kan yang ngerasa kayak, oh ya mungkin belum sempurna itu gitu, tapi kamu terus ikhtiar untuk, ngasih yang terbaik buat Lubna gitu. Ya aku pengen punya istri yang kayak gitu. Apakah aku sudah menjadi istri yang kamu inginkan? Sudah dong. Masa sih Pak? Masa sih Pak? Kalau aku apa yang buat aku yakin karena kamu soleh. Masya Allah, Ahi. Soleh. Seperti itu. Tapi itu dalam bentuk doa juga. Aku sering kan panggil kamu Solih. Itu sebagai bentuk doa aku juga atas ketika aku sadar aku mau menikah, aku menerima kamu karena aku melihat kamu seperti itu. Dan itu menjadi harapan aku juga. Semoga selama keberjalanannya kamu tetap seperti itu. Dan kamu bisa membimbing aku seperti itu juga. Dan juga kamu pekerja keras. Amin. Apa yang paling kamu syukuri dari menjadi orang tua? Wah banyak banget sih kalau jadi orang tua. Surprisingly jadi orang tua itu ternyata bukan hanya mengasuh anakku, tapi mengasuh diriku. Dan sangat-sangat mendewasakan aku. Aku sangat bersyukur ketika aku menjadi orang tua, aku baru sadar ada luka-luka dalam diriku yang ternyata harus aku sembuhkan. Kemudian aku menjadi lebih sadar bahwa tidak selamanya kita itu selalu seperti itu. Kita masih bisa bangkit gitu dan kita masih punya harapan. Dan itu aku rasakan sekali ketika mengasuh anak. Ketika aku jadi orang tua, aku juga jadi bisa melihat lebih banyak kebaikan bahkan dari hal-hal yang aku benci. Oh ternyata aku baru tahu ternyata misalnya orang tua aku tuh berlaku seperti ini karena oh kerja keras mereka tuh seperti itu. Aku juga baru tahu kayak misalnya memang waktu dulu aku harus merasakan ini karena kalau nggak kayak gini mungkin akan lebih parah lagi kondisinya ketika itu. Dan yang paling aku merasa bersyukur ketika aku jadi orang tua adalah aku merasa aku lebih dekat sama Allah sih.
Karena kayak gak mungkin kita mau mendekatkan anak kita kepada penciptanya kalau kita sendiri tuh gak dekat gitu. Kayak aneh banget aku tuh bisa nangis baca bukunya Lubna kayak gitu. Kayak ngerasa kok aku tuh belum kenal sama Tuhanku gitu. Aku kok gak percaya kalau selama ini tuh Allah tuh maha pemberi, Allah tuh maha pemberi rezeki, Allah tuh maha penyayang kayak gitu. Kok aku gak ngeh ya gitu, kok aku gak sengeh itu. Aku ajarin anakku untuk berdoa supaya dia gak hanya bergantung sama Tuhannya. Tapi selama ini kok aku kayaknya gak kayak gitu. Dan itu dengan mengasuh itu kayak merestart diri aku dan aku seperti mendidik diriku lagi gitu. Dari awal, dari fondasi-fondasinya aku betulin lagi. Dan kayaknya tidak ada hal yang lebih patut disyukuri selain hal itu sih. Kalau kamu? Aku sama. Yang paling aku syukuri waktu jadi orang tua aku punya tujuan. Aku harus ngapain nih Lubna. Ya mungkin belum segamblang itu gitu kan. Kita selalu membicarakan kayak Lubna ini mau dibawa kemana gitu. Tapi aku kerja tahu nih buat siapa, buat kamu dan Lubna gitu. Yang kedua adalah aku bersyukur ada reminder. Ya mungkin aku bersyukur punya Lubna yang dia bisa jadi pengingat aku buat emang lebih dekat sama Allah gitu kan. Baru kemarin Lubna, aku mungkin udah lama gak sholat ke masjid, Lubna nyuruh sholat ke masjid kan. Ayah kenapa gak sholat ke masjid? Atau misalnya ayah udah sholat belum? Atau ini juga kemarin mungkin ya, karena aku udah lama gak nelpon mama, pengen nelpon Yangti gitu kan. Iya banyak reminder-reminder yang ya mungkin ya salah satu tujuannya adalah bukan kita yang mendidik, sebenarnya kita yang dididik juga sama anak kita. Ya itu yang aku syukuri sih menjadi orang tua. Terima kasih, Nak. Oke. Aku.